Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang endometriosis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu terstruktur mata kuliah patologi kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Siti Mutrika SSTMK. Baik, langsung saja. Di sini ada definisi. Apa sih endometriosis itu? Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini, endometrium dapat tumbuh di indung telur atau ovarium, lapisan dalam perut, usus vagina, atau saluran kemih. Endometrium juga diartikan sebagai jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh, kemudian keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Lantas apa sih yang penyebab dari endometriosis itu? Penyebab dari endometriosis sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan gangguan aliran darah menstruasi, perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel endometrium, sel perpindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Endometriosis biasanya terjadi pada wanita usia reproduksi dan lebih jarang pada wanita pasca menopause. Endometriosis lebih sering terjadi pada wanita yang belum pernah memiliki anak. Banyak wanita dengan endometriosis tidak menunjukkan gejala dan menunjukkan bahwa endometriosis mungkin memiliki faktor genetik. Wanita dengan orang tua yang mengalami endometriosis memiliki peningkatan risiko 7-10 kali lipat untuk terjadi endometriosis. Mekanisme genetik pada kasus ini adalah poligenik dan multifaktorial. Dan selanjutnya ada gejala dari endometriosis. Gejala dari endometriosis antara lain yaitu sakit panggul, dismenor, infertilitas, disparunia, dan nyeri abdomen bagian bawah pada saat ovulasi. Gejala endometriosis lain adalah gejala gastrointestinal atau GI seperti perdarahan rektum dan dikskesia atau motilitas usus yang nyeri. Pada pasien dengan endometriosis pada usus dan gejala hematuria biasanya terjadi pada pasien dengan endometriosis pada vesika urinaria atau ureter. Pasien dengan nyeri abdomen akut yang mungkin terkait dengan endometrioma yang ruptur atau terpuntir. Dan selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama yaitu pada pemeriksaan internal, yang kedua teraba tumor massa yang nyeri tekan, bentuknya tidak jelas. Dan yang ketiga ada dismenor yang menjalar ke rektum, daerah rektum bawah atau kosiges, makin lama semakin hebat. Dan yang keempat ada pembesaran ovarium. Yang kelima, diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan visualisasi saat tindakan laparoskopi. Dan yang keenam ada MRT. Yang ketujuh ada uji penandaan CA125 biasanya digunakan pada terapi kanker ovarium. Hasilnya positif. Dan selanjutnya yaitu ada terapi. Pilihan pengobatan tergantung pada keadaan individu pasien yang meliputi yang pertama yaitu ada gejala yang muncul dan keparahannya. Yang kedua, lokasi dan keparahan endometriosis, dan yang ketiga, keinginan untuk memiliki anak selanjutnya. Berikut jenis terapinya. Yang pertama ada obat, yaitu ada simptomatik. Yang kedua, operasi pada wanita muda dengan kista endometrial yang unilateral hanya dilakukan salpingo, oophorectomy unilateral, kalau perlu disertai presakral neurektomi. Untuk menghilangkan nyeri untuk wanita tua sebaiknya dilakukan histerektomi. Dan yang ketiga ada radioterapi. Radioterapi dilakukan pada penderita yang diagnosisnya sudah jelas dan keadaan umumnya kurang baik. Dan yang keempat ada terapi hormonal. Dilakukan pada penderita yang masih ingin mempunyai anak. Yang pertama ada danazol.
yaitu mengurangi lonjakan FSH, LH saat ovulasi. Obat ini untuk memicu adanya ovulasi. Yang kedua ada kontrasepsi dan yang ketiga ada progestin. Dan berikutnya yakni ada contoh dari asuhan kebidanan patologis terhadap Nyonya T dengan endometriosis. Di sini tanggalnya pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 10 oleh Diah Ayu Rahmawati. Yang pertama yaitu ada pengkajian, di sini ada identitas, nama, ada Nyonya T dengan nama suami Tuan E, umurnya 24 tahun, umur suami 25 tahun, agama Islam, suku dan agama Jawa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, dan alamatnya Jalan R.A. Kartini Gang 20 Gresik. Dan selanjutnya ada anamnesa. Pada tanggal 7 Desember jam 10, pemeriksaan yang pertama yaitu keluhan utama. A. Ibu mengatakan nyeri panggul. B. Ibu mengeluh dan mengatakan sakit saat CO. Yang C. Ibu mengatakan sudah 2 tahun tidak punya anak dan sudah ingin mempunyai anak dari semenjak menikah. Yang kedua ada riwayat kehamilan saat ini, yaitu belum pernah hamil. Yang ketiga ada pemeriksaan umum. Keadaan umum baik, keadaan emosi tidak stabil, vital sign. Tekanan darahnya 110/70 mmHg. Nadinya 84 kali per menit. Respirasi 24 kali per menit dan suhunya 37,5 derajat Celcius dengan keadaan kompos medis. Dan yang keempat ada pemeriksaan fisik atau inspeksi. Muka, kelopak mata tidak ada odema, konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut atau gigi, lidah bersih, tidak terdapat karies pada gigi, kelenjar tiroid tidak ada pembesaran, kelenjar getah bening tidak ada pembesaran, dada, yaitu bagian jantung normal, paru-paru normal, payudara pembesaran normal, puting susu menonjol dan simetris. Tidak ada benjolan abnormal, tidak terdapat nyeri, hiperpigmentasi pada areola. Yang berikutnya ada abdomen, bekas luka operasi tidak ada, pembesaran dan liver tidak ada, benjolan ada di bagian bawah perut, punggung dan pinggang, punggung posisi lordosis, pinggang nyeri, ada pada kanan kiri pinggang, ekstremitas odema tidak ada, varises tidak ada, kemerahan tidak ada, refleks patella kanan dan kiri normal. Pemeriksaan kebidanan. Uterus terinfeksi yang miring ke arah belakang. Anogenital, ada vulva tidak ada odema, perineum utuh tidak ada luka, kelenjar Bartolini tidak ada pembesaran, anus tidak ada hemoroid. Selanjutnya ada pemeriksaan dalam. Teraba tumor massa yang nyeri tekan, bentuk tidak jelas, benjolan-benjolan kecil pada ligamen sektouterium. Yang ketujuh ada pemeriksaan laboratorium, tidak ada spesifik. Pemeriksaan imunologis rumah sakit, ada antibodi hemaklutinasi terhadap endometrium, adanya CA125 antigen, dan selanjutnya hasil tindakan rumah sakit laparoskopi dan biopsi. Yang kedua yaitu ada identifikasi masalah, diagnosa dan kebutuhan. Diagnosa ibu G0P0A0 dengan endometriosis. Dasar subjektif, ibu mengatakan nyeri panggul, ibu mengeluh dan mengatakan sakit saat CO, ibu mengatakan sudah 2 tahun tidak punya anak dan sudah ingin mempunyai anak dari semenjak menikah. Objektif, keadaan umum ibu baik, keadaan emosi tidak stabil, vital sign. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Kesadaran kompos medis, pemeriksaan abdomen, ditemukan benjolan di bagian bawah perut dan adanya nyeri panggul. Pemeriksaan dalam, teraba tumor massa yang nyeri tekan, bentuk tidak jelas, benjolan-benjolan kecil pada ligamen sektouterium. Dan selanjutnya masalah. Nyeri panggul, sakit saat CO, susah punya anak, benjolan di perut bawah teraba, dan tumor massa. Selanjutnya ada kebutuhan, perawatan dan tindakan penurunan nyeri, pengobatan yang menekan stimulasi hormon jaringan endometrium seperti kontrasepsi hormon kombinasi atau kontrasepsi hormon progestin.
Dan yang ketiga yaitu ada antisipasi masalah potensial. A. Diagnosa masalah potensial, dan B. Terjadinya endometriosis. Dan keempat ada tindakan segera. Yang pertama tindakan pembedahan untuk membuang lesi. Yang kedua tindakan pembedahan lengkap seperti histerektomi dan ovaroktomi. Dan yang kelima ada penata laksanaan. Yang pertama lakukan pemeriksaan panggul dan abdomen. Dengan pemeriksaan panggul dan abdomen segera terdeteksi ke arah endometriosis. Beri perawatan dan tindakan menurunkan nyeri. Dengan pemberian pengobatan hormon kombinasi hormon progesteron untuk memicu terjadinya keadaan ovulasi. Yang ketiga, tindakan segera di rumah sakit atau merujuknya di rumah sakit masih bergantung pada keinginan klien, usia, dan yang dialami. Dan selanjutnya ada implementasi. Menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, panggul dengan inspekulo atau pemeriksaan dalam dan palpasi abdomen. Klien mengerti tentang hasil pemeriksaannya. Yang kedua, menjelaskan apa itu endometriosis, penyakit pada sistem reproduksi wanita yang dapat menyebabkan jaringan dari lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rongga rahim. Klien paham dan mengerti tentang penjelasan bidan. Dan yang ketiga, memberi perawatan dan tindakan menurunkan nyeri, yaitu pada paracetamol 500 mg 3 kali 1 per analgesik. Klien mau diberikan perawatan dan akan minum obatnya. Dan yang keempat yaitu memberikan pengobatan hormon kombinasi dan hormon progestin. Klien paham dan mau melakukannya. Yang kelima, merujuk ke rumah sakit. Klien paham dan mau melakukannya. Dan selanjutnya yaitu ada evaluasi. Tanggal 7 Desember 2022 pada jam 10.45 WIB, diagnosa ibu Nyonya T usia 24 tahun G0P0A0 dengan endometriosis. S. Pasien mengatakan mengerti dan paham tentang keadaannya sekarang. Pasien mengatakan masih sedikit nyeri panggul dan merasakan adanya benjolan di perut bawah. Dan pasien mengatakan masih sedikit nyeri pada CO. O. Pasien dapat mengulangi kembali penjelasan petugas. Keadaan umum baik, keadaan emosi tidak stabil. Vital sign, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan kesadaran kosmetis, keadaan emosi tidak stabil. A. Nyonya T usia 24 tahun GOP0A0 dengan endometriosis. Dan P. Intervensi telah dilakukan, kolaborasi dengan dokter spesialis, dan rujuk di rumah sakit. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan baik dalam segi materi maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.